Merry Christmas! Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, di mana kita bisa bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai yang 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Yamari, yaitu Bapak Pendeta Andreas Aptianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom para pemirsa, Bapak Ibu sekalian dan sahabat Yamari MHM yang tersebar dimanapun juga kalian berada. Immanuel, kita bersyukur bahwa kini kita sudah memasuki bulan Desember, berarti bulan Natal, dan Yamari hari ini akan merayakan Natal dengan pembicara Bapak Pendeta Hardy Varianto. Kami yakin Natal hari ini akan membawa berkat bagi para pemirsa dimanapun kalian berada. Saudara, selama 2021 ini, memang semula kita pikir akan lebih baik daripada tahun 2020. Tetapi sayang dengan datangnya varian Delta telah mengacaukan seluruh dunia. Di akhir November sebenarnya kita pikir Delta akan lewat, tetapi varian Omikron telah hadir. Namun kita berdoa agar supaya penularan tidak ganas dan barang siapa yang terpapar akan sembuh dengan cepat, sehingga kita dapat memasuki tahun 2022 dengan aman dan sentosa. Selama tahun 2021 ini, Yamari tetap melayani Tuhan dengan tujuan membalas cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Bersyukur bahwa semua rencana yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik, khususnya telah dilaksanakan oleh para staf dan PPH Yamari yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang. Mereka bekerja dengan setia, rajin, dan penuh bertanggung jawab. Memang tim PI daripada Yamari tidak dapat menuju ke pelosok pedesaan dan pedalaman, tetapi melalui IOY atau ibadah online Yamari dan digital yang lain, maka Injil dapat dikumandangkan di seluruh pelosok Indonesia, makin jauh, bahkan makin meluas, bahkan sampai seluruh dunia. Karena itu kita bersyukur pada Tuhan, semoga tahun yang akan datang, tahun yang lebih berpengharapan bagi kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, mulia, sembah Raja mulia, sebab dialah Allah yang patut kita sembah, karena dia adalah Allah yang mulia. Amin. Mulia
Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal kepada semua Bapak Ibu yang tergabung dalam Yamari. Sebelum kita mengawali segala sesuatunya, mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah memimpin kami sekalian di penghujung tahun 2021 ini. Dan kami tahu penyertaan Allah Immanuel yang terus menyertai kami, memberkati Yamari. Dan saat ini kami mau beribadah Natal ini, dan biar kiranya sukacita Allah terus menyertai dan memberkati semua Bapak Ibu yang tergabung dalam Yamari di seluruh Indonesia ini. Hadirat-Mu dirasakan, dinikmati oleh setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Pendeta Anton Lagiono. Waktu dan tempat kami persembahkan.
bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela diselipkan demi seluruh manusia. Bapa, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela tinggalkan kemuliaan-Mu, Kau turun ke dunia sebagai bayi yang kudus, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari bahagia telah datang, Kau lahir di dunia. Kau datang, Kau datang, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela diselipkan demi seluruh manusia. Demi seluruh manusia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hardy Varianto dari Jakarta. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Kusiapkan hati." Bila kita siapkan hati kita pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya. Katakan, "Kusiapkan hatiku." Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Puji syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menghampiri Dia, merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghampiri Engkau, untuk berbakti kepadamu, merenungkan firman-Mu dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di dalam sebuah retreat, seorang pembicara bertanya kepada peserta retreat, selain nyawa di dalam kehidupan ini, apa yang Anda anggap terpenting? Maka ada yang menjawab uang, ada yang menjawab pengetahuan, ada yang menjawab kedudukan, ada juga yang menjawab kuasa. Kemudian salah seorang menjawab, menurut saya di dalam kehidupan ini selain nyawa yang terpenting adalah kesempatan. Apa artinya uang jikalau tidak punya kesempatan? Apa artinya pengetahuan kalau tidak punya kesempatan? Apa artinya jabatan dan kuasa kalau tidak punya kesempatan? Oleh sebab itu, kesempatan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan ini. Sebetulnya apa yang Yesus katakan, kita harus bekerja selama hari masih siang, sebab malam akan tiba, tidak lagi orang bekerja, memberitahu kepada kita betapa pentingnya kesempatan. Sebab itu, pegang erat-erat setiap kesempatan. Kenapa kita harus memegang erat-erat setiap kesempatan? Pertama, Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini memberitahu kepada kita kenapa kita perlu pegang kesempatan erat-erat. Jangan biarkan kesempatan berlalu tanpa makna. Satu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hidup yang kita hidupi ini bukan rangkaian hari-hari kemarin, juga bukan rangkaian hari-hari esok. Hari kemarin sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Hari esok belum datang dan mungkin tidak akan datang lagi. Kegagalan hari kemarin karena hari ini tidak dilakukan dengan baik. Hari esok juga akan gagal kalau hari ini tidak dipersiapkan dengan baik. Sebab itu, peganglah setiap hari ini. Jangan biarkan kesempatan hari ini berlalu. Hari inilah tempat orang memerlukan kasih karunia Tuhan. Hari inilah tempat orang membutuhkan penghibur dan kekuatan. Hari inilah orang memerlukan uluran tangan dan pertolongan. Hari inilah orang yang memerlukan Yesus Kristus. Sebab itu, jangan biarkan hari ini berlalu tanpa makna. Kita harus pegang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Biarlah setiap hari ini kita pakai kesempatan untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah. Dan biarlah hari ini tidak berlalu tanpa makna. Yang kedua, kenapa kita perlu pegang erat setiap kesempatan? Kejadian pasal 27 ayat 2. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Ini yang kedua. Kenapa kita perlu pegang erat-erat setiap kesempatan? Karena kita tidak tahu kapan mati. Mati bisa datang kepada siapa saja.
Mati bisa datang kapan saja. Mati bisa datang di mana saja. Dia tidak melihat latar belakang ekonomi kita, tidak melihat latar belakang pendidikan kita, tidak melihat latar belakang jabatan kita. Dia bisa datang sewaktu-waktu. Bahkan dia bisa datang dari anak kecil sampai orang dewasa. Dia bisa datang di gubuk-gubuk. Dia bisa datang di rumah-rumah kondominium. Dia bisa datang di desa, tetapi juga bisa datang di kota-kota. Sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan mati, pelayanan untuk mengabarkan Injil Kristus, melayani Tuhan, menyaksikan Yesus Kristus, itu bukan pekerjaan orang mati, tapi pekerjaan orang hidup. Orang mati tidak perlu Injil, orang hidup yang perlu Injil. Bapak Ibu saudara sekalian, aktivitas kita dalam sepanjang umur hidup ini dapat kita katakan dengan dua kata: keluar masuk. Keluar masuk gereja, keluar masuk kantor, keluar masuk sekolah, keluar masuk restoran, keluar masuk bus, keluar masuk pesawat, keluar masuk kapal, keluar masuk rumah, keluar masuk dan keluar masuk. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita renungkan kembali berapa jumlah orang yang keluar dan tidak bisa kembali lagi? Tidak bisa masuk lagi. Berapa jumlah orang yang masuk dan tidak bisa keluar lagi? Tetapi Anda dan saya masih bisa keluar masuk, keluar masuk. Kalau keluar dan masuk itu hanya 1 hari, mungkin kita katakan itu kebetulan. Tapi kalau sudah bisa keluar masuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 70 tahun, 80 tahun, itu bukan kebetulan lagi. Itulah kasih karunia Tuhan yang masih mengizinkan nafas yang Dia berikan kepada kita tidak diambil kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu pegang setiap kesempatan, karena kita tidak tahu kapan mati. Orang yang mengabarkan Injil bisa mati. Jikalau yang mengabarkan Injil mati, tidak punya kesempatan lagi mengabarkan Injil. Orang yang mendengarkan Injil pun bisa mati. Kalau mereka mati, maka mereka selama-lamanya tidak bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, peganglah setiap kesempatan selama masih hidup, selama masih punya nafas. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah, untuk melayani Tuhan, untuk menyaksikan Yesus Kristus, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bisa baca di dalam 2 ayat. Yang pertama Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bagian kedua Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kenapa kita perlu pegang erat setiap kesempatan? 1, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kedua, karena kita tidak tahu kapan mati. Dan yang ketiga, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Yesus sudah lahir. Yesus sudah dipaku di salib. Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah naik ke surga. Kan Yesus akan datang kembali. Kapan Dia akan datang kembali? Tidak tahu. Bapak Ibu saudara sekalian, ini perlu kita camkan. Dia pasti akan datang. Kapan Dia datang? Kita tidak tahu. Seharusnya kita mengucap syukur. Kenapa Tuhan Yesus sampai saat ini belum datang? Karena Dia masih memberikan kesempatan kepada Anda dan saya. Pekerjaan misi melayani Tuhan, itulah pekerjaan sebelum Yesus datang kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebetulnya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau belum datang. Karena berapa jumlah nasyar yang kita ucapkan dan belum kita bayar. Berapa jumlah janji-janji yang kita ucapkan yang belum pernah kita genapi janji kita. Tidak sedikit orang berjanji untuk melayani Tuhan, tapi sampai saat ini masih belum terlibat dalam pelayanan. Berapa jumlah orang yang berdasar untuk menjadi guru sekolah minggu, tapi sampai saat ini masih belum menjadi guru sekolah minggu.
berapa jumlah orang yang bernasar untuk memberikan persembahan mendukung pekerjaan misi. Tetapi sampai saat ini belum digenapi. Janji, tinggal janji, tapi belum dibayar janjinya. Berapa jumlah orang yang berjanji, yang bernasar untuk membangun rumah-rumah Allah, untuk membangun tempat-tempat ibadah. Namun sampai saat ini tidak terlaksana. Kita patutnya bersyukur. Karena Tuhan Yesus belum datang, Dia memberikan kesempatan kita untuk membayar nasar kita, untuk membayar janji-janji kita. Agar ketika Ia datang, kita tidak dengan tangan hampa bertemu dengan Tuhan. Agar ketika Ia datang, kita tidak membawa hutang Injil kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan penginjilan, pekerjaan misi melayani Tuhan, memuliakan Tuhanlah pekerjaan dan pelayanan sebelum Yesus Kristus datang kembali. Yesus Kristuslah yang empunya misi. Misi itu miliknya Tuhan, bukan miliknya gereja, bukan miliknya pendeta, bukan miliknya penatuan. Ketika Yesus Kristus datang kembali, maka seluruh pelayanan misi stop. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Tidak ada lagi kesempatan untuk melayani. Karena kita akan mempertanggungjawabkan tugas yang Ia amanatkan kepada Anda, kepada saya. Bapak Ibu sekalian, sebab itu pegang kesempatan melayani Tuhan, pegang kesempatan memuliakan Tuhan, pegang kesempatan terlibat dalam misi, pegang kesempatan untuk membayar nasar-nasar kita sebelum Yesus Kristus datang kembali. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kesaksian. Seorang mahasiswa kedokteran yang sangat brilian sekali, hebat sekali. Setelah selesai dia kuliah, dia dipanggil menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian ia pergi ke Afrika untuk pelayanan di sana. Menjadi dokter di Afrika. Teman-temannya menggeleng-gelengkan kepala. Sayang ya, kenapa dia tidak di Amerika saja? Kenapa harus pergi ke Afrika? Tapi dia tetap pergi ke Afrika. Bukan di kotanya, tetapi di desa. Desa yang terpencil, desa yang miskin. Dia pergi ke sana bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun. 20 tahun. Pada suatu hari, dia duduk di gubuknya, memandang jauh ke depan. Seorang remaja datang kepadanya dan berkata, "Pak dokter, kakek saya mau bertemu dengan dokter." Maka ia segera mengikuti remaja itu karena ia tahu kakeknya adalah kepala dusun. Begitu sampai di sana, dia melihat bahwa kepala dusun ini terbaring di atas dipan yang sangat sederhana, bukan di atas kasur tetapi di atas jerami-jerami yang kering. Lalu kemudian ia menghampiri kakek ini dan kakek ini berkata kepadanya, "Dokter, nama Yesus aku sudah pernah mendengar. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, aku sudah mendengar. Yesus bangkit dari kematian, aku sudah mendengar. Yesus naik ke surga, aku sudah mendengar. Bahkan Yesus akan datang kembali, aku pun sudah mendengar. Tetapi aku tidak percaya. Namun setelah dokter datang di dusunku ini, aku percaya kepada Yesus yang dokter percayai. Karena dengan senyum dokter masuk di rumah-rumah penduduk yang miskin, yang penyakitan, yang boroknya banyak dan busuk. Dengan senyum engkau masuk ke rumah mereka, dengan senyum pun dokter keluar. Dan senyuman itu selama 20 tahun tidak pernah berubah. Sekalipun dokter saat ini sudah kurus sedikit, rambut sudah putih, tapi senyum tidak pernah berubah selama 20 tahun ini. Oleh sebab itu aku mau terima Tuhan Yesus yang dokter percayai. Doakanlah aku. Maka dokter menghampiri dia dan mendoakan dia untuk menerima Tuhan Yesus. Selesai mengucapkan amin, maka kepala dusun berkata, "Puji Tuhan, aku yakin akan kembali ke surga pada suatu saat.
Nanti kalau aku sudah kembali ke sorga, akan berdiri pintu sorga, menanti dokter datang kembali ke sorga, dan aku akan menggandeng tangan dokter, bersama-sama datang ke hadapan Yesus, dan aku akan berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, dari mulut dokter inilah aku mendengar Injil kasih karunia-Mu. Dari tingkah laku dokter inilah aku melihat kemuliaan-Mu. Dari kehidupan dokter inilah aku mencium bau harum Kristus. Bahkan dari pelayanan dokter inilah aku merasakan kasih-Mu." Setelah itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, yakinkah Anda pada suatu hari nanti juga ada orang yang menanti kita di surga, menggandeng tangan kita datang kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, pegang erat setiap kesempatan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena kita tidak tahu kapan mati, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara gabungan yang mari nasional dari berbagai kota.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Devina Karya Sasmita. Bapak, Ibu, dan Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di Yamari. Bapa yang
Kita akan mendengarkan pengumuman oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Wakil Ketua Umum Yamari. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah online Yamari ke-79 di mana saja Anda berada. Kami ucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini saya mewakili Badan Pengurus Lengkap Yamari mengucapkan terima kasih kepada mitra kami dalam pelayanan, yaitu kepada Bapak Pendeta Hardi Varianto, Ketua Umum Sinode Gereja Pemberita Injil atau GPMBRI, atas pelayanan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Natal Yamari pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021. Pesan yang disampaikan dengan tema pegang erat setiap kesempatan sangat penting dan sangat memberkati untuk memandu hidup dan pelayanan kita pada tahun 2022. Terima kasih kepada Pendeta Dr. Anton Lagiono dan Ibu Devina Karya Sasmita atas persembahan pujian yang indah. Juga kepada seluruh anggota Paduan Suara Gabungan seluruh Indonesia yang memeriahkan acara Natal Yamari tahun ini dengan lagu Malam Kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, ibadah online Yamari yang ke-80 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 via YouTube. Yang kedua, rapat Badan Pengurus Lengkap Perdana tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 10 via Zoom. Yang ketiga, acara Temu Kangen Nasional yang ke-11 hari Senin 17 Januari 2022 pukul 17 WIB, penyelenggara Yamari Samarinda. Yang keempat, yang terakhir, Yamari Prayer akan dilaksanakan hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 13 WIB. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu untuk pelayanan Yamari. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Natal ini dan kita akan menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Namun sebelumnya, kita akan naikkan pujian yang berkata, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, di penghujung ibadah peringatan dan perayaan Hari Natal tahun 2021 ini, marilah kita satukan hati kita di dalam doa bersama. Maha besar Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau saat ini kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan bersama-sama dengan seluruh sahabat Yamari. Terima kasih Bapa,
Kasih karunia-Mu yang besar telah menghentar kami sampai di penghujung tahun 2021. Dan kami percaya Immanuel, Tuhan akan menyertai kami semua, menyertai Yamari, menyertai seluruh pengurus Yamari, dimanapun kami berada dan memasuki tahun 2022. Kami mohonkan berkat kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kiranya damai Tuhan turun bagi kami semua. Dan sekarang kami mohonkan berkat-Mu. Mari kita angkat tangan iman kita. Saudara-saudara yang kekasih, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat Hari Natal, selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Selamat